Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi hari ini dalam ibadah online di awal bulan yang luar biasa. Saya percaya kabar Anda semua dalam keadaan yang baik. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah online kita, ajak keluarga, berkumpul bersama, memuji, menyembah, dan mendengar firman-Nya. Tuhan memberkati dan selamat beribadah.
Berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi bagi Allah. Mari jemaat sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi hatiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, Tuhan aman. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Hey. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada bersama setiap kami, Kau yang selalu menopang setiap kami Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan yuk. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi hatiku, kami percaya. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Angkat suaramu sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu gak akan pernah habis dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau untuk menghidupi kebenaran-Mu Tuhan selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yes. Bapa Kau setia, Bapa
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia. Yes, kami percaya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, yang setia Begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Jesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi-Mu. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lebih lagi bagi Yesus. Semua
hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, dan saya percaya semua saudara kekasih Tuhan diberkati oleh pujian yang barusan kita naikkan bersama-sama. Dan kita akan membaca ayat minggel kita pada hari ini yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, bulan Mei, Tuhan menaruh satu tema buat gereja kita, yaitu Grace and Truth. Kita akan belajar sepanjang bulan Mei ini tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, bulan yang luar biasa. Kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, mari memimpin kami, mengajar kami. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Kekasih Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman dari Pastor Kesia Tantri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua jemaat BMC dan kekasih Tuhan yang beribadah online hari ini. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan hari ini puji Tuhan kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan Mei, dan dengan tema yang baru yaitu Grace and Truth atau kasih karunia dan kebenaran. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama apa hubungan daripada kasih karunia dan juga kebenaran. Dan pertanyaan yang perlu kita pertanyakan hari ini adalah bagaimana keadaan manusia yang semula. Saya ulangi ya, bagaimana keadaan manusia yang semula. Di Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dikatakan semuanya berdosa. Dan pertanyaan selanjutnya, dan apa yang telah dikerjakan Yesus buat manusia yang berdosa? Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia diberikan Tuhan secara cuma-cuma, gratis, nggak bayar saudara. Dan kalau kita coba renungkan, siapakah kita ini sehingga kita ditebus Kristus dengan cuma-cuma, dengan gratis saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak lebih baik dari seorang Sakeus. Siapa Sakeus? Si pemungut cukai. Kita juga tidak lebih benar dari seorang Petrus. Siapa Petrus? Dia yang menyangkal Yesus yang sebagai gurunya, saudara. Tapi kalau kita dapatkan kasih karunia secara cuma-cuma, secara gratis, bukankah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita? Dan saya mau membawa semua kekasih Tuhan di ayat tema kita hari ini, di Yohanes 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dalam terjemahan net dikatakan bahwa grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Saya baca ulang sekali lagi, Yohanes 1 ayat 17, tema kita hari ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Taurat adalah hukum, peraturan atau undang-undang. Kalau kita melakukan, kita tidak dihukum, saudara. Tetapi kalau kita melanggar Taurat, kita pasti menerima hukuman. Contoh bahwa kita berada di bawah hukum Taurat. Ketika kita berdusta, kita pasti dihukum. Waktu kita melakukan mencuri, kita dapat hukuman, saudara. Dan waktu kita berzina, kita pasti dihukum. Tetapi ada satu ayat yang mengatakan di Galatia 2 ayat yang ke-6, tak ada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Saya bacakan sekali lagi. Galatia 2 ayat yang ke-6. Tak ada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna melaksanakan hukum Taurat. Pada zaman Taurat, kalau kita mau beribadah, kita datang kepada Tuhan, masuk dalam tabernakel Musa, harus ada korban binatang yang disembelih sebagai korban penghapus dosa, saudara. Kita harus bawa burung perkutut, kita harus bawa kambing atau domba tiap kali kita beribadah. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang pertama. Perhatikan baik-baik, kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Ingat tadi Yohanes 1 ayat 17. Nah, bersyukurlah kita hidup di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman anugerah. Sejak tabir bait suci terbelah dan darah korban Yesus tercurah di Kalvari, kita nggak perlu lagi pakai darah domba binatang, darah korban binatang, saudara, untuk datang kepada Allah, untuk berhubungan dengan Allah. Tidak ada lagi tabir yang memisahkan kita dari Bapa. Wow, sungguh suatu hal yang harusnya kita syukuri. Benar, saudara? Di Roma 6 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Saudara, waktu kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu kita berdosa, kita datang kepada Allah, Dia pasti mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi atau menyimpan kesalahan kita. Amin, saudara. Tapi perhatikan, ada orang-orang yang hidup di masa lalunya, tidak bisa memaafkan, berdamai dengan dirinya sendiri. Semua karena dosaku, semua karena kesalahanku. Dan parahnya, saudara, orang itu dikejar-kejar rasa bersalah seumur hidupnya. Mungkin teman, saudaramu, ketika kita mengecewakan atau menyakiti mereka, mereka sangat susah melupakan kelemahan kita. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia penuh dengan kasih karunia. Dan tangan kasih-Nya selalu terbuka untuk kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelajaran yang kedua. Bukan hanya kasih karunia itu datang dari Yesus, tetapi kebenaran datang dari Yesus. Yesus tidak hanya penuh kasih karunia, yaitu belas kasihan untuk mengampuni, tetapi Yesus juga penuh kebenaran. Yesus adalah pribadi yang kudus dan benar. Tidak ada celah atau ruang di dalam diri Yesus di mana dosa dan ketidakbenaran bisa masuk di dalam dirinya. Maka dari itu pengikut Yesus juga harus kudus dan benar. Amin, saudara. Setiap orang yang sudah diampuni dan dibenarkan oleh Yesus
harus hidup benar dan memelihara diri dari segala dosa dan kejahatan. Kekasih Tuhan, walaupun kita hidup di zaman kasih karunia, kita tidak bisa seenaknya saja berbuat dosa. Hari ini bikin dosa, datang kepada Yesus, kita diampuni. Besok kita buat dosa lagi, kita datang kepada Yesus, diampuni. Dan demikian seterusnya, saudara. Mengapa demikian? Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ada satu contoh di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini adalah kisah perempuan yang berzinah, saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-7, 10 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu setia. Tetapi Dia juga Allah yang adil dalam segala jalannya. Dia Allah yang penuh kasih karunia. Tetapi Ia juga Allah yang disebut yang benar. Dia Allah yang penuh dengan kebenaran. Saya berharap saudara mengerti apa yang disampaikan Tuhan hari ini. Dan pesan Tuhan hari ini, ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam Taurat, di bawah hukum Taurat. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang cuma-cuma, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Janganlah kita seenaknya berbuat dosa. Karena apa? Karena tidak ada lagi korban Yesus untuk kedua kalinya, saudara. Kita harus sungguh-sungguh menghargai korban pendamaian Yesus, supaya hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Roma 6 ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dia Allah yang penuh dengan kasih karunia, namun Dia juga Allah yang penuh dengan kebenaran. Setelah kita dapatkan pengampunan dari Tuhan, seperti wanita yang berzinah, yang diampuni Tuhan, maka pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sudah diampuni, dibenarkan oleh Yesus, harus hidup benar dan memelihara diri dari segala dosa dan kejahatan. Ingat kekasih Tuhan, di masa-masa sekarang ini, perbanyak tinggal di dalam hadirat Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Bapa. Pelihara hidup kita selalu dalam kebenaran. Jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang. Yakobus 4 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu bahwa mengampuni itu hal yang baik, hal yang benar, tapi kita masih simpan dendam kepada seorang, kita masih simpan kesalahan orang lain, berarti kita sengaja berbuat dosa. Kalau kita tahu memberi itu sesuatu yang benar, menabur itu sesuatu yang benar waktu kita ada, dan hal itu kita tidak lakukan, berarti kita sengaja berbuat dosa. Kalau kita tahu bahwa berdoa, beribadah itu hal yang benar, tapi kita menghindar dan tidak melakukannya, berarti kita sengaja berbuat dosa. Pesan Tuhan hari ini, selama kita hidup, selama kita masih diberi kesempatan,
Lakukan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Allah. Lakukan bagian kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai suami atau istri, sesuai kebenaran firman. Maka hidup kita menjadi hidup yang selalu berbuah dan berdampak sampai tugas kita di bumi ini selesai. Tetap semangat melakukan firman dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur buat hari yang sudah dijadikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kalau kami beroleh kasih karunia yang cuma-cuma, yang gratis, kami tidak akan lakukan dosa dengan seenaknya saja, Tuhan. Tetapi kami lebih menghargai korban pendamaian-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh lakukan hidup di dalam kebenaran, Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani hari-hari ini sungguh adalah hidup yang berdampak, hidup yang berbuah, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu hari ini. Dan kami percaya kami bukan hanya jadi pendengar, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan di dalam seluruh aktivitas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan yang barusan kita dengar. Dan saya yakin kita boleh mengerti bagian yang utama tentang kasih karunia dan juga kebenaran. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, mingguan, persembahan misi diakonia dan pembangunan lewat transfer, ataupun Anda mengantarnya ke gereja, ada kotak persembahan yang disediakan. Yang kedua, masih di dalam BMC COVID Relief 2020, saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang boleh mensupport sehingga bulan April kita bisa membagikan dengan luar biasa. Ada 150 paket yang kita boleh bagikan. Dan di bulan Mei kita akan masih sama-sama mengumpulkan sembako dan membagikannya kepada semua jemaat yang terdampak. Dan kami juga berdoa buat semua jemaat yang berulang tahun. Saya ucapkan selamat, doa saya senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Dan tanggal 6, saya perlu sampaikan juga ada live worship night lewat channel YouTube. Ajak keluarga hari Rabu jam 7 malam untuk menyembah bersama-sama. Baik, kita akan sama-sama ucapkan resolusi 2020. Yuk sama-sama ya. 2, 3. Saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Baik, sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh melakukan ibadah, kami boleh tetap beribadah sekalipun secara online, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, misi pembangunan, diakonia, dan kolekte mingguan. Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan yang ditabur oleh semua kekasih-kekasih-Mu jemaat BMC yang diberkati. Juga kami berdoa buat yang berulang tahun. Tuhan, biarlah bertambahnya usia, menjadikan semua kekasih Tuhan makin mengasihi Tuhan dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini, biarlah semua jemaat tetap terhubung dan tetap
dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebelum hamba-Mu melepaskan doa berkat, saya mengajak semua kekasih Tuhan untuk bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah dan nikmatilah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.